Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Dan juga meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat untuk belajar dan juga tetap semangat untuk meraih cita-cita. Bertemu lagi dengan saya Diki Bahrul Ulum dengan NIM T2017-7081 dari program studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Jember. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi mengenai beberapa materi yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Yang pertama kemarin grafik persamaan garis lurus, yang kedua menentukan gradien, dan selanjutnya menentukan persamaan garis lurus itu sendiri. Dan yang sekarang kita akan belajar mengenai penerapan konsep persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita membuka atau memulai pelajaran kali ini, marilah kita buka dengan berdoa dahulu, supaya pembelajaran kali ini dapat kita pahami dengan mudah dan juga materi yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ayo kita persiapkan dahulu mulai dari buku paket, buku tulis, penggaris, penghapus, dan pensilnya, dan juga peralatan lain yang diperlukan dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari yang pertama, siswa dapat memahami penerapan konsep persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penerapan konsep persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dua hal ini adalah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. Sudah, langsung saja kita masuk ke materinya. Penerapan konsep persamaan garis lurus. Jadi, persamaan garis lurus yang telah kita pelajari kemarin itu dalam kehidupan sehari ternyata dipakai dan juga bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama, persamaan garis lurus itu bisa digunakan untuk menentukan garis tinggi, dan yang kedua bisa untuk menentukan garis berat dan gerak lurus beraturan, dan beberapa kasus-kasus yang lain. Nah, di sini saya punya beberapa contoh. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Yang pertama, penerapan konsep persamaan garis lurus yang pertama, yakni diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A yaitu 6,3, B negatif 4,3, dan C 4,6. Soalnya di sini, tentukan persamaan garis tinggi yang melalui titik B. Nah, gambar segitiganya seperti ini. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini, titik A ialah 6,3 dan juga titik B negatif 4,3 dan C-nya 4,6. Nah, yang dicari ialah tentukan persamaan garis tinggi yang melalui titik B. Karena di sini garis tingginya melalui titik B, maka kita anggap di sini ini adalah garis lurus yang seperti seret. Nah, anggap sini garis lurus. Jadi di sini ada garis yang melalui titik B. Nah, yang ditanyakan berapakah persamaan garis ini yang bergaris merah ini? Nah, caranya kita kerjakan di slide selanjutnya. Nah, karena di sini garisnya tadi berbentuk tegak lurus, maka kita memakai rumus yang menentukan persamaan garis lurus yang saling tegak lurus. Jadi garis yang melalui titik B ini tegak lurus dengan garis AC. Anggap di sini misal ada garis G ya. Garis G itu tegak lurus dengan garis AC. Maka di sini karena tegak lurus, maka pertama yang kita cari ialah nilai gradiennya. Tadi MG tegak lurus dengan MAC. MG tegak lurus dengan MAC. Maka rumus untuk mencari MG ialah, karena di sini kita ketahui ada dua titik yaitu A dan C, maka
kita cari dulu MAC-nya. MAC di sini. Karena di sini 2 titik, maka kita pakai rumus yang melalui 2 titik. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Y2 berapa? Di sini kita ketahui Y2-nya dari C ialah 6. Ini Y2, ini X2, dan ini Y1, ini X1. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Y2 berapa? 6. Dikurangi Y1 berapa? 3. Per X2-nya berapa? 4. Dikurangi X1-nya 6. Maka di sini 6 dikurangi 3 hasilnya 3 per negatif 2. Jadi ketemu nilai dari MAC ialah 3 negatif 3 per 2, atau bisa kita tulis seperti ini, negatif 3 per 2. Nah, sudah ketemu ya. Setelah ini ketemu, kita tentukan tadi kan gradien dari AC, maka sekarang yang kita cari gradien dari MG itu sendiri. Karena di sini tegak lurus, maka nilai gradiennya sama dengan negatif 1 dibagi MAC, sama dengan negatif 1 per MAC-nya tadi berapa? Negatif 3 per 2. Nah, karena di sini negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Jadi 1 dibagi 3 per 2 sama dengan 2 per 3. Jadi nilai dari MG ialah 2 per 3. Nah, jadi kita sudah peroleh nih MG-nya dari garis tinggi yang melalui titik B. Sekarang yang dicari persamaan garis tingginya. Karena di sini melalui titik B dan di sini titik B ialah negatif 4,3, maka di sini kita ketemu ini X1-nya, ini Y1-nya. Maka rumus yang digunakan untuk mencari persamaan garis tinggi ialah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Masih ingat kan rumusnya? Nah, kalau masih ingat, karena kita sudah dapat nilai X1 dan Y1-nya, tinggal kita substitusikan ke rumusnya. Y dikurangi Y1-nya berapa? Ya, 3 sama dengan M-nya berapa? 2 per 3 dikali X. Nilai dari X1 ialah negatif 4. Karena di sini negatif ketemu negatif, maka hasilnya menjadi positif. Nah, seperti ini. Langsung saja kita operasikan. Y negatif dikurangi 3, 2 per 3 dikali X, 2 per 3 X, 2 per 3 dikali 4 sama plus positif ditambah 8 per 3. Nah, sudah selesai. Serah mau kita jadikan ke sini semua, ke kiri semua boleh, nanti sama dengan 0, atau kita sendirikan yang punya variabel sama yang punya variabel, atau yang konstanta dengan konstanta biar lebih mudah. Jadi kita satukan yang punya variabel dengan variabel, terus yang konstanta dengan konstanta. 3 ditambah 8 per 3. Maka di sini Y, nilai Y-nya Y per 2 per 3X ini per, nah 3 ditambah 8 per 3 sama dengan 3 dibagi 3 dikali 3 9 ditambah 8. Tulis di sini ya. Kita tulis di sini saja. Nah, di sini sama dengan Y dikurangi 2 per 3X sama dengan 9 ditambah 8, 17 per 3. Nah, karena sudah bentuk seperti ini, jadi kita tinggal satukan saja. Jadi min 3X tambah, karena di sini positif, maka
pindah ruas menjadi negatif. Jadi hasilnya X 17 per 3 sama dengan 0, atau juga bisa berbentuk seperti ini, 2 per 3X min Y min 17 per 3 sama dengan 0. Jadi ini persamaan dari garis tingginya. Bagaimana? Mudah kan ya? Nanti bisa dicoba sendiri di buku latihan kalian. Untuk selanjutnya, contoh yang kedua yaitu bisa digunakan untuk mencari kecepatan atau jarak tempuh. Di sini ada soal. Dodo mengendarai motor dengan kecepatan tetap 30 km per jam. Setelah 2 jam, Dodo telah menempuh jarak 60 km. Berapa lama jarak tempuh Dodo setelah 8 jam? Nah, di sini langsung saja kita misalkan. Misal di sini kita misalkan X, karena di garis lurus itu ada nilai X dan Y, maka X-nya itu kita asumsikan jarak tempuh dan yang Y-nya itu adalah waktu. Maka di sini kita peroleh ada 3 titik. Yang pertama, titik A itu bernilai 30,1, di mana itu adalah kecepatan motor awal yang diketahui, yaitu ini 30 dan 1 ini adalah jam atau waktu tempuh pertama. Dan yang kedua titik B 60,2, di mana 60 ini adalah jarak tempuh yang setelahnya dan yang 2 ini adalah waktu tempuh 2 jam. Jadi setelah 2 jam Dodo telah menempuh jarak 60 km. Dan lalu yang ketiga titik C X, 8 ialah jarak dan waktu tempuh yang belum diketahui. Nah, kenapa kok X-nya di sini tidak ada nilainya? Karena X-nya di sini jarak tempuhnya belum diketahui, karena dari soal yang ditanyakan ialah berapa lama jarak tempuh Dodo setelah 8 jam. Jadi di sini adalah waktu tempuhnya, jarak tempuhnya belum diketahui. Jadi kita akan mencari nilai X-nya ini. Lanjut. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Misal di sini kita tadi peroleh X ada jarak tempuh, Y waktu, dan titik A itu 30,1, titik B 60,2, dan titik C X, 8. Nah, karena di sini soalnya ialah melalui 2 titik, maka yang dipakai adalah rumus menentukan persamaan garis yang melalui 2 titik. Langsung saja kita ke rumusnya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, seperti ini. Ini ya, berarti ini X1 nya, ini Y1, ini X2, ini Y2. Langsung saja kita masukkan berapa nilai dari X1 Y-nya. Y1 adalah 1 dan Y2 2, Y1 1 sama dengan X dikurangi 30 per X2 nya 60 per dikurangi 30. Y min 1 2 dikurangi 1, maaf 1, 1 sama dengan X dikurangi 30 dibagi 60 dikurangi 30. Nah, setelah ini langsung saja kita kali silang. 30 dikali Y, 1 menjadi 30 Y min 30 sama dengan X min 30. Nah, langsung saja kita operasikan. 30Y kita samakan di sini ruasnya 30Y min X min 30 ditambah 30 sama dengan 0.
Jadi hasilnya 30 Y min X sama dengan 0. Atau bisa kita tulis menjadi bentuk lain seperti ini. X min 30 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, tadi karena di soalnya yang kita cari itu titik C, yang X-nya, maka yang kita cari adalah titik X-nya. Nah, di sini langsung jadi kita substitusikan. Ini kita substitusikan ke persamaan yang ini. Maka tadi X, 8 itu kita masukkan ke rumus ini. X dikurangi 30. Nah, Y-nya berapa? Ini X, ini Y. Nah, ini adalah nilai Y-nya, yaitu 8 sama dengan 0. Maka nilai X-nya 30 dikali 8 sama dengan 240 sama dengan 0. Maka di sini nilai X-nya ialah 240. Nah, maka ketemu di sini bahwa X-nya tadi adalah jarak tempuh ya, jarak tempuh. Maka ketahui setelah menempuh waktu 8 jam duduk mengendarai motor dengan kecepatan 240 km. Sudah ketemu. Jadi dua soal tadi adalah contoh penerapan konsep persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bisa dipahami? Kalau masih bingung nanti kalian bisa bolak-balik videonya, di pause atau di download. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa dipahami dengan mudah. Dan juga tetap semangat belajar ya, meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dahulu dan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar ya. Juga sebagai latihan saya menyediakan soal di link deskripsi di bawah ini. Nanti bisa di-download dan dikerjakan secara mandiri. Dan juga misal ada yang bingung nanti bisa ditanyakan kepada saya melalui diskusi WA atau chat pribadi. Demikian pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.